Selamat sore Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Mari kita bersama-sama masuk hadirat Tuhan. Kita datang dengan hati kita yang haus dan lapar akan Tuhan. Mari kita berdoa bersama, kita satukan hati kita. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kami memiliki Tuhan yang besar. Kami memiliki Tuhan yang kuasanya tidak terbatas dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau yang menciptakan bumi dan beserta isinya. Engkau yang menciptakan seluruh alam semesta. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang besar, tapi Engkau mau duduk di atas puji-pujian umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Dia hirangkanku, Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku, oh oh. Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya. Haleluya. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya. Hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Dia hirangkanku, Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku, oh oh. Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku, oh oh. Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Come on! Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku, oh oh. Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Muliakan Tuhan, yes, sebab Dia yang layak dipuji. Oh, muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Oh, muliakan Tuhan, oh, muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Oh, muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Hosana, Hosana. Pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana,
Pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatan. Yes. Oh muliakan, oh muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Yes. Oh muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Hosana, Hosana, pujilah. Yes, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatan. Hosana, Hosana, pujilah, pujilah selamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Pujilah gunung batu keselamatanku, pujilah gunung batu keselamatanku. Yes. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan Tuhan,
dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan Tuhan, mulia nama-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian pujian bagimu. Oh, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Yes, Lord. Ku tak hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tak hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Dan ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap
persembahkan. Oh, ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Oh, haleluya. Ini hidup kami Tuhan, kembali pada hatimu, kembali pada hatimu. Haleluya. 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 Kembali padamu Tuhan, kembali padamu Tuhan, kembali padamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Rallah syakarallah ya Rallah. Ya Rallah ya Rallah syakarallah ya Rallah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan.
adalah penyembahan, adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Dan ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidup kami, Tuhan, kami mau persembahkan kepadamu. Amin. Karena di tangan-Mu lah kami aman. Amin. Di tangan-Mu lah ada kepastian. Amin. Di tangan-Mu lah ada masa depan yang cerah. Di tangan-Mu lah hati kami bisa tenang. Amin. Kami tahu kami akan menghadapi hari-hari yang semakin sulit. Tapi kami tahu satu perkara, Engkau yang menebus kami dengan darah yang mahal, tidak membiarkan kami terombang-ambing. Tapi Engkau menyatakan bahwa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar umat-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Biar urapan-Mu Tuhan turun atas kami sekalian untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, untuk semua pendengar, supaya firman-Mu mendapat tempat terbaik. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Shalom. Teman-teman sekalian dalam Yesus Kristus. Sebelum saya sakit, ya harus dioperasi untuk dipasang alat pacu jantung. Saya membaca memang 3 kitab terakhir dari Perjanjian Lama. Ya, apa itu? Hagai, Sakaria, Maleakhi. Saudaraku, ketiga kitab ini sebenarnya ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang telah dikembalikan Tuhan dari pembuangan di Babel. Ya. Dan kitab ini berbicara keras. Ya, karena Tuhan tahu kalau mereka terus seperti yang lalu-lalu, tidak mau berubah, mereka akan mengalami masa yang sangat gelap. Oleh karena itu, beberapa waktu yang lalu saya tekankan tentang adanya yang namanya pohon murad di dalam jurang. Itulah gambaran daripada umat pilihan, namun berada dalam jurang kekelaman. Ya. Saudaraku, mengapa demikian? Karena sebagian besar mereka tidak mau bertobat. Karena itu walaupun sebagian besar tidak mau bertobat, Tuhan yang mempunyai janji, Dia tetap menyatakan, aku ini Allah yang setia. Ya, karena itu dalam kitab Maleakhi, kata kunci yang dipakai itulah aku mengasihi kamu. I love you. Ya, dan itu dibuktikan Tuhan 400 tahun kemudian setelah Dia berbicara dalam kitab Maleakhi, Yesus mati tersalib. Kenapa? Untuk menunjukkan, mendemonstrasikan kasih-Nya. Tuhan adalah raja semesta ini. Ya, dan Dia kalau bicara sebenarnya umatnya itu harus merespons.
Jadi ada 3 ucapan raja yang harus direspons dengan baik. Dan siapa yang merespons? Orang yang mau merespon ucapan Tuhan dan menuruti, maka mereka itu menjadi umat yang terpelihara. Yang Tuhan akan jaga oleh providensia Allah. Ya. Jadi Allah itu adalah Allah yang mengatur segala perkara dan dia tetap akan punya satu kekuatan untuk menjaga, melindungi. Itu yang disebut providensia. Siapa mereka? Tidak semua, memang Tuhan tahu. Sebagian dari umat, bahkan pimpinan-pimpinan justru menolak. Raja-raja sebagian besar, kalau kita baca, hanya raja sebagian kecil yang betul-betul cinta Tuhan. Ya, nah orang yang walaupun sebagian kecil, mereka itulah yang disebut dalam perjanjian lama, selalu disebut sisa Israel. Atau dalam bahasa Inggris katakan remnant, umat yang tersisa. Ya. Nah Allah mengutus 3 nabi menjelang akhir perjanjian lama. Yang pertama itu adalah Hagai. Kata kunci yang diucapkan Hagai adalah perhatikanlah jalan-jalan hidupmu. Bahasa Indonesia berkata perhatikanlah keadaanmu. Mestinya perhatikanlah jalan-jalan hidupmu. Nah, saudaraku, artinya Tuhan ini mau supaya mereka itu cobalah berubah. Jangan terus jalan mengikuti kemauan sendiri. Walaupun sudah dibalikkan Tuhan, maka yang pertama-tama mereka lakukan justru bangun-bangun rumah sendiri. Mereka lupakan pembangunan rumah Allah. Itulah sebabnya Hagai bernubuat. Ya. Kenapa kamu memperhatikan, memapani rumah-rumahmu dengan baik, pada rumah Allah belum berdiri? Jadi respons orang yang cinta Tuhan itu mawas diri. Jangan sampai kita dipengaruhi roh duniawi yang mementingkan diri sendiri lebih dulu. Ya tiap orang pasti mementingkan diri, tapi perhatikan, utamanya itu hubungan dulu. Maka kepentingan kita nanti akan Tuhan jamin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Tapi mereka tidak begitu. Ya, mereka mementingkan kepentingan diri lebih dulu. Nah, oleh karena itu, teguran ini dilanjutkan hanya 2 bulan kemudian oleh Sakaria yang berkata supaya cepat membangun. Ya, lalu kata kunci yang diucapkan, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Nah, Tuhan minta respons. Respons ini lambat untuk betul-betul kembali. Untuk bertobat dengan sungguh. Kapan, Ternyata kalau kita perhatikan nanti pada akhir zaman. Ya, dalam Sakaria 12 ayat 10 sampai 14, waktu mereka dihimpit oleh antikris, saat itulah mereka menangis, mereka berteriak, dan mereka betul-betul bertobat. Karena itu dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan, bangsa Israel nanti bertobat seluruh bangsa dalam 1 hari. Hanya 1 hari. Kenapa? Karena betul-betul satu pertobatan nasional yang mereka lakukan. Ya, dan itu ternyata nanti kalau mereka sudah terjepit sangat. Nah, sebetulnya kita diperingatkan, jangan sampai kita semacam itu, ya. Bertobatlah sungguh-sungguh, jangan sampai kepepet-pepet, terjepit.
Nah yang ketiga, Tuhan ingin memberi penegasan. Walaupun kamu tidak setia, aku ini tetap cinta. Aku mengasihi kamu. Responnya bagaimana? Orang kalau mau mengasihi itu mesti kenal siapa yang mengasihi, barulah itu akan mendarat. Karena itu kenali Allah Israel. Dan sengaja Tuhan berkata mengasihi Yakob. Untuk mengingatkan bangsa Israel ini dulu dari yang namanya Yakob. Ya, supaya mereka sadar. Nah, 3 nabi ini diutus Allah untuk memperingatkan umatnya. Mengapa mereka sampai tertawan selama 70 tahun? Ya. Dan meminta supaya umat yang tersisa ini kembali betul-betul kepada ikatan janji dengan Tuhan. Ya. Kenapa, Karena Tuhan ini adalah Tuhan perjanjian. Sekali dia berjanji, apalagi dengan sumpah, maka Allah tidak akan goyah. Tetap dia akan melakukan. Karena itu, saudaraku, Allah melihat keadaan orang Israel yang ditekan Babel sampai dibuang. Dan memang Allah diamkan dulu supaya mereka bisa menjerit. Ya, maka Allah menggerakkan seorang raja yang bernama Sirus. Bahasa Indonesia Kores. Ini terjemahan lama pakai Y, ya terjemahan baru pakai H, Kores. Ya, jadi kalau nyebut Kores, kalau bahasa Inggrisnya Sirus, ya. Untuk apa, Untuk menaklukkan Babel. Yang dipakai Tuhan untuk menghajar, tapi keterlaluan ajarannya. Maka Tuhan munculkan kerajaan Persia yang dipimpin oleh Sirus. Untuk apa, memulangkan mereka ke tanah perjanjian. Dan itu terjadi tahun 536 sebelum Masehi. Ya, dekretnya Raja Kores 539. Mereka ada persiapan karena ini beberapa puluhan ribu yang pulang. Untuk apa? Ini perintah untuk membangun bait Allah yang telah diruntuhkan oleh Babel. Malah sekarang diberi satu kesempatan bangun kembali. Saudaraku, jadi pekerjaan Allah yang menggerakkan Kores ini sungguh-sungguh di luar dugaan. Ya, semua ini karena turut campur tangan Tuhan. Allah yang setia dengan perjanjian, yang meminta umatnya bertobat dan khususnya supaya nanti dipulihkan. Itu selalu Tuhan mempunyai rencana pemulihan. Karena itu, saudaraku, pada saat yang sama, tahun-tahun ya 400-an begitu, ya, maka atau 500-an sebelum Masehi, Tuhan munculkan Nabi Ezra. Nah, Nabi ini yang juga bersama-sama umatnya pulang dari Babel, dia bernubuat seperti ini. Ezra 1 ayat 1 sampai 5. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan.
Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Ya, sampai di sini dulu, sampai ayat 3. Tuhan menggerakkan hati Kores. Raja-raja dunia digerakkan untuk apa, Sko? Untuk menggenapkan nubuat. Ini loh, saudara mesti tahu. Bagi Allah hati raja itu seperti batang air, kata Tuhan dalam Amsal. Yang dibelokkan menurut kehendak Allah. Karena itu kita penting mendoakan pimpinan-pimpinan di dunia, presiden kita, menteri-menteri kita, gubernur, ya TNI, Polri, wali kota, bupati, dan semuanya yang di mana kita tinggal, kita berdoa supaya mereka itu bisa menggenapkan firman Tuhan. Dan Raja Kores ini dipakai untuk memulangkan, di sini katakan berangkat pulang ke Yerusalem. Untuk apa? Dia memberikan dekret juga untuk mendirikan rumah Tuhan, ya. Dan ayat 4 sampai yang kelima berbunyi, Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. ya, dan setiap orang yang tertinggal. Ini perkataan, jadi kembali Tuhan itu tetap memperhatikan walaupun diajar banyak yang mati, tapi masih ada yang tertinggal. Ya, dan dikatakan setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang. Jadi Tuhan itu memang memperhatikan individu, bukan saja secara kelompok, tetapi individu yang Tuhan lihat hatinya. Oh, hatinya ini benar-benar mencari aku. Oke, kamu aku gerakkan hati untuk berangkat pulang. Memang ternyata tidak semua berangkat pulang. Nanti sudah lihat, ada orang-orang yang tidak semua berangkat pulang. Contohnya Mordekai itu tidak berangkat pulang. Dan Mordekai dan Esther itu mengalami hampir mau dibunuh oleh Haman. Betul nggak? Dan Haman itu menggambarkan antikris. Jadi lihat, ada orang-orang yang begitu digerakkan, mereka langsung oke. Tapi ada yang masih tinggal di situ. Jadi sudah lihat, saya beri tulisan dengan warna biru ini. Jelas, konstelasi politik dunia itu sebenarnya diatur oleh Tuhan. Demi apa, kepentingan rencana Allah terhadap umatnya. Wih, dahsyat. Jadi saudara mesti mengerti ini. Sejarah daripada dunia ini sebetulnya ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan berkepentingan dengan umat Israel dan gereja. Karena itu gereja di Indonesia harus berdoa. Ya, supaya segala rencana buruk yang akan dikerjakan oleh manusia itu bisa dibatalkan oleh Tuhan. Kita mesti yakin Tuhan selalu pegang kontrol. Jadi saat kerajaan Yehuda ini dalam kemerosotan rohani, ya, Nabi Yesaya sebelumnya, ya, sebelum munculnya Hagai, Sakaria, Maleakhi, Nabi Yesaya yang hidup antara abad ke-7, ya, itu sudah bernubuat, ya, tentang kerajaan utara Israel. Walaupun dia ditugaskan untuk kerajaan selatan, cuma dia bernubuat, lihat itu tuh, ya, itu persis menjelang runtuh kerajaan utara, ya, menjelang. Maka Yesaya sudah bernubuat, pasti runtuh,
Ya, dan itu menjadi pelajaran bagimu kerajaan Yehuda. Karena itu dalam Yesaya 47 ayat 6 berbunyi, Aku tadinya murka terhadap umatku, menajiskan milik pusakaku dan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Dan engkau tidak menaruh belas kasihan kepada mereka, bahkan sangat memberatkan kukmu kepada orang yang tua. nah bagaimana cara Tuhan menghajar kerajaan atau umat Tuhan? Memakai bangsa. Karena itu dalam Injil Lukas 21 dikatakan ada saman bangsa-bangsa. Sekarang ini masih saman bangsa-bangsa, belum selesai. Ya, dan saman-saman bangsa-bangsa itu nanti akan diakhiri oleh antikris. Jadi bangsa-bangsa ini dipakai Tuhan untuk menghajar umat. Karena itu kita tidak heran, kalau gereja mendapat tentangan ini, itu. Karena ada maksud Tuhan tertentu. Ya, tapi Tuhan itu murka terhadap yang menghajar ini kalau kelewat batas. Seperti Babel. Ya, dikatakan aku tadinya murka memang terhadap Israel umatku. Ya, karena itu aku pakai kamu, aku serahkan Israel ke tangan kamu, Babel. Ya, tapi kamu tidak menaruh belas kasihan. Overacting. Nah, karena itu Tuhan munculkan kerajaan Persia. Nah, sekarang untuk kerajaan Yehuda dengan raja yang terakhir, ini sudah mau ditolong Tuhan ini Sedekia ini, walaupun terjepit begitu rupa, tapi masih mau ditolong Tuhan. Tapi Sedekia ini berubah-ubah, tadinya oke, lalu berubah lagi. Karena itu Yeremia bernubuat, Yeremia 21 ayat 5 berbunyi, Aku sendiri akan berperang melawan kamu dengan tangan yang teracung, dengan lengan yang kuat, dengan murka, dengan kehangatan amarah, dan dengan kegusaran yang besar. Iya, jadi Tuhan itu tahu Sedekia ini enggak setia. Dia sudah janji dan Tuhan mulai senang, berubah. Jengkel Tuhan, jadi Tuhan itu marah. Ya, karena itu Sedekia diserahkan kepada Babel, matanya dicongkel, anaknya dibunuh di depannya. Ya, wow. Jadi hajaran Tuhan itu dahsyat. Ya, jadi walaupun Tuhan ini murka terhadap kedegilan hati umatnya, namun perhatikan, karena perjanjian dengan Abraham, Allah itu tetap mau pegang janji. Istimewa juga dengan Daud tentang kerajaan. Ya, kalau Abraham itu tentang keturunannya, kalau Daud tentang kerajaan. Maka Tuhan yang sudah janji dengan Abraham dan Daud, selalu ingin supaya mereka itu bisa pulih. Supaya nanti muncul lagi kerajaan Daud ini. Dan itu nanti dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia dari keturunan Daud. Nah, karena itu Tuhan itu murka ya. Jadi kalau ada kata murka, jangan saya pikir murkanya sampai membinasakan. No. Karena itu banyak orang berpikir ada kata murka pasti membinasakan. Karena itu mereka berpikir gereja tidak mungkin kena ajaran Tuhan. Saya berkata keliru. Juga diajar, orang Israel aja diajar kok. Coba kita baca Yesaya 54 ayat 8. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Iya, Tuhan memang murka, bahkan meluap, tapi cuma sesaat. Dia tetap pegang janji. Karena apa, Karena dalam kasih setia abadi. Ini sifat Allah. Kasihnya itu abadi. Nggak akan berubah. Walaupun umat yang dipimpinnya berubah-ubah.
Coba kalau saudara mencintai orang itu bolak-balik. So, waduh menjengkelkan saudara. Saudara akan berkata, sudah wis, total putus. Betul? Mana tahan saudara. Tapi Allah kita apa? Panjang sabar. Nah ini enggak dimiliki oleh manusia. Kesabaran Tuhan ini. Karena itu Tuhan menggerakkan hati Kores. Ya. Untuk Babel yang menghajar keterlaluan. Makanya Tuhan berkata dalam Yeremia 29 ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Nah, mengembalikan. Perkataan ini diucapkan oleh Yeremia sebelum kerajaan itu runtuh. Jadi Tuhan sudah kasih desain. Nanti kamu akan ditawan 70 tahun dan persis 70 tahun. Tuhan itu kalau ngucap itu semuanya tepat. Tidak ada yang bergeser. Kalau dia berkata 70 tahun, ya 70 tahun. Tapi diajar 70 tahun itu cukup panjang. Indonesia aja merdeka 77 tahun. Nah kalau diajar 70 tahun, waduh itu hampir satu generasi habis. Betul enggak? Karena itu Tuhan mau menghabiskan satu generasi yang masih bandel hatinya. Ya, Tuhan munculkan supaya muncul orang-orang generasi baru. Karena itu hati-hati, generasi tua, dedongkot gitu ya. Jadi kadang-kadang itu karatan. Orang-orang Kristen juga begitu, Saya melihat, hamba-hamba Tuhan yang tua-tua itu kalau sudah punya kemauan begini, untuk bergeser itu sulit sekali. Ya, sulit. Wah, enggak. Saya enggak mau itu. Ya, mestinya begini. Nah, saudara, kita mesti tahu bahwa Tuhan ini mau supaya hati kita ini mengikuti arah Tuhan, ya, gerakan Tuhan, bukan stagnan. Karena itu doktrin yang Tuhan berikan itu iluminasi yang baru. Wahyunya tetap lama, tapi iluminasinya baru. Ada orang yang mau kembali kepada model lama. Ya, terus begitu. Padahal Tuhan memberikan iluminasi yang baru ini loh begini. Nah, kasih Tuhan tidak begitu. Kasih Tuhan itu konsisten. Nah, kita akan membicarakan bagaimana kasihnya yang konsisten. Ya, luar biasa kasih Tuhan itu. Kenapa? Karena memang salah satu sifat Allah itu setia. Ulangan 7 ayat 9 berbunyi. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Iya, perhatikan di sini. Allah itu Allah yang setia, yang pegang perjanjian dan kasih setianya. Bahasa Inggris katakan mercy atau kindness. Jadi bahasa Grekanya hesed. Ini mercy, belas kasihan, ya, kebaikan Tuhan, favor. Itu dari Allah itu enggak akan berubah. Ya, terhadap siapa tetapi? Perhatikan ini, bukan kepada semua orang. Kepada orang yang kasih kepadanya. Yang mau taat dan mau pegang perintah Tuhan. Jadi walaupun kita jatuh, tapi kembali bertobat, mau mengasihi Tuhan. Nah, Tuhan tetap balikkan kembali orang itu. Raja Daud bukankah begitu? Jatuh dalam dosa. Dosa keji.
membunuh, berzina. Tapi kasihnya kepada Tuhan, dia pulihkan, ya, dia nangis dan dia kembali, aku tetap mau mengasihi Tuhan. Dan Tuhan janji untuk orang yang begitu, terus janji Tuhan itu sampai apa? Sampai beribu-ribu keturunan, beribu-ribu, bukan 1000, tapi beribu-ribu keturunan, artinya selamanya. Jadi kesetiaan Tuhan itu konsisten. Dia pegang perjanjian. Dan janjinya pada Abraham itu digenapkan dalam Abraham dan juga kepada keturunannya tetap akan digenapkan. Ya, asal mereka nanti setelah menyimpang mereka kembali. Tuhan kata, oke, saya ampuni. Saya tetap menerima kamu. Dan saya angkat kamu kembali. Wow, buktinya seperti Petrus, menyangkal Tuhan itu sudahlah, itu dosa berat. Tapi waktu dia bertobat, Tuhan peluk kembali. Itu hanya beberapa minggu, langsung Tuhan berkata, aku utus kamu kembali. Waduh, kalau kita nanti dululah, orang sudah begitu kok, ya, mencundangi. Jangan cepat-cepat. Tapi Tuhan mengerti, ini pertobatan betul apa enggak. Kalau kita kan enggak. Kita mau tes. Baliknya betul enggak ini. Kalau enggak betul kan bahaya. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya, Allah itu memang punya sifat yang enggak bisa disangkal. Ya memang begitu. Tidak mungkin tidak begitu. Jadi kalau tidak setia malah aneh. Dia itu setia. Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Karena itu untuk Abraham, Tuhan itu janji dengan Abraham itu bukan biasa. Dia pakai sumpah. Ya, luar biasa. Karena itu dalam Ibrani 6 ayat 17 sampai 20. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh 2 kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Iya, untuk lebih meyakinkan. Meyakinkan siapa, Sku? Yang berhak menerima janji. Siapa yang berhak menerima janji? Orang yang mengasihi. Tadi katakan, Sku, Tuhan pegang janji kepada siapa? Kepada yang mengasihi. Jadi untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji. Banyak orang yakin dirinya berhak. Tapi bukan Tuhan yang ngomong kamu berhak. Seringkali kita begitu, hak masuk surga. Saya pasti selamat. Padahal hidupnya tidak mencintai Tuhan. Itu dogma. Dibombardir dengan perkataan, dengan ucapan sendiri, ya, seolah-olah pasti begitu. Tapi Tuhan itu melihat hati. Apakah hati kita mengasihi Tuhan? Dan untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji, Allah ngikat dengan sumpah. Ya. Jadi kalau sumpah, Allah tidak mungkin ya
For God, it is impossible to lie. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Bahkan dikatakan God cannot lie. Dia nggak bisa berdusta. Kalau kita, kapan saja, di mana saja, bisa. Tapi kalau kita sudah diubah, kita juga akan begitu. Tidak mungkin berdusta. Karena pribadi Allah sudah masuk. Nah siapa yang bisa begitu? Orang yang mencari pengharapan, menjangkau pengharapan itu. Makanya pengharapan itu jangan sudah sepelekan. Ya, kapal yang besar, kita lihat di depannya itu ada jangkar. Jangkarnya kecil, nggak ada bandingannya dengan kapal yang luar biasa besar. Jangkarnya kecil. Dan selama nggak ada ombak, nggak ada badai, ya jangkar ini hanya menjadi ornamen, pajangan saja. Tapi begitu ada masalah, wow, hal yang kecil ini sangat-sangat penting. Supaya kapal yang besar itu tidak diombang-ambingkan. Nah begitu juga dengan pengharapan. Banyak orang punya iman, tapi imannya belum mencapai yang disebut pengharapan. Karena untuk mencapai pengharapan, iman itu mesti diproses. Melalui apa? Melalui kesukaran-kesukaran, melalui testing. Ya, dan kalau punya pengalaman berkali-kali, Tuhan melepaskan, makin harapannya makin besar. Karena itu kata Tuhan, bahwa orang yang pilihan Tuhan itu seringkali menderita. Kenapa menderita? Ya karena testing. Supaya harapannya muncul. Karena itu kalau Anda mengalami derita, jangan merasa engkau ini, Tuhan jahat. Hamba-hamba Tuhan yang sudah menerima banyak penderitaan, dia makin kuat. Ya, saya sudah mengalami banyak hal, penyakit macam-macam, dari sakit mah yang luar biasa, gerak goyang sakit, waduh itu bukan sebulan, ada berapa tahun, ya. Tapi yang sakit berat itu saat saya berada di kamar, dan disitulah hampir tidur nggak bisa tidur. Jadi seperti orang, ya tidur tapi sadar begitu. Tapi saat itulah saya mendapat penglihatan. Tuhan bicara. Jadi kadang-kadang peristiwa-peristiwa yang menimpa kita buruk itu untuk membuat pengharapan ini kita jadi kuat. Ya, saya ada titik-titik di mana saya ingat sangat di tempat tidur di Jakarta. Saya dikoskan oleh pendeta saya, ya dekat gereja. Di situ saya mendapat penglihatan. Lalu saya pindah ke Semarang, saya masih numpang. Di situ saya mengalami lagi gangguan penyakit yang membuat jantung saya koklok, ya sampai bunyi klek, 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 klek. Tapi saat-saat itu seperti itu, mengubah konsep. Lagi-lagi 2 kali masuk rumah sakit Elizabeth, ya tumpah darah. Ya, namun disitulah Tuhan mengubah konsep saya yang memang perfeksionis supaya saya juga bisa menerima orang-orang yang tidak perfect. Dan itu mengubah konsep-konsep. Ya, saya tahu Tuhan punya pengharapan dalam Tuhan. Ya, karena itu waktu istri saya kena bom, rumah kami dibakar, kami masih punya pengharapan buat bisa bangkit kembali. Ya. Nah, siapa yang berhak menerima janji?
Ini pertanyaan. Tadi katakan untuk meyakinkan mereka yang berhak menerima janji. Ya. Yang berhak menerima janji itu siapa? Orang yang berharap pada perjanjiannya. Ya. Sebab yakin Allah konsisten untuk menggenapi. Pasti. Karena itu dia juga pegang. Walaupun secara akal sepertinya hopeless. Tapi oleh karena janji Tuhan, maka janji Tuhan itulah yang kita pegang. Karena itu betapa pentingnya saudara mendapat rema waktu baca Alkitab supaya Tuhan berjanji. Nah, rema itulah saudara catat. Ya, karena nanti kalau sudah goncang, kembali sudah lihat. Oh, dulu Tuhan ngomong begini. Ya. Nah, kita melihat ayat perjanjian baru yang menyatakan konsistensinya. Roma 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Allah tidak pernah menyesal dengan panggilannya. Jadi kalau saudara sudah dipanggil, percaya, lalu diberi anugerah, sekarang kita jatuh karena berbuat dosa, Allah tidak berkata sudah putus. Enggak. Jadi Allah tidak pernah menyesal memanggil Anda. Kalau saudara sebagai bos memanggil temanmu, ya, yang dulu waktu kecil main bersama, lalu dipercaya menjadi orang yang pegang keuangan, lalu dia nakal, berbuat curang, menghabiskan ya banyak keuangan dari perusahaan. Saya tanya, kalau dia ngaku, dia bertobat, apakah sudah mau terima kembali? Sebagai pemegang keuangan, kira-kira mau enggak? Sudah berkata, sorry ya, aku nyesel. Aku tolong kamu, kamu begitu, aku nyesel. Tapi Tuhan berkata, Allah tidak menyesal. Allah tidak menyesal. Kalau dulu pernah kita dipanggil, lalu jatuh, kita mau kembali, Tuhan kata, oke, aku buka tangan. Welcome. Karena itulah digambarkan anak terhilang, sudah begitu rupa. Minta hak warisan habis, kembali dengan tubuh saja compang-camping. Bapak itu lari memeluk. Itulah Bapak kita. Kita nggak mungkin punya kualitas semacam itu. Hanya Dia, hanya Tuhan yang sanggup menerima seutuhnya kita kembali. Dan Dia tidak menyesal untuk apa? Memberi anugerahnya, bukan hanya panggilannya. Dia juga tidak menyesal untuk memberikan lagi anugerahnya. Seperti anak terhilang itu, dikasihlah cincin, kasih sepatu, kasih pakaian. Ya, bahkan diterima kembali sebagai anak, bukan sebagai pegawai. Pada anak terhilang itu berkata apa? Cukup aku jadi pegawai. Bapaknya berkata, enggak, kamu anak. Jangan kamu memposisikan pegawai. Enggak, aku terima kamu seperti anak. Itulah sebabnya, ya, Tuhan memastikan kalau kita mau kembali, Dia pasti terima kita kembali. Karena itu ucapan ilahi yang diucapkan sekarang, ya, oleh Maleakhi. Kalau Sakaria berkata, kembalilah, maka aku pasti kembali. Sekarang ucapan ilahi melalui Maleakhi. Aku mengasihi kamu. Nah, ini perkataan kunci. Jadi apa yang diucapkan oleh Maleakhi ini berjalan kurang lebih 100 tahun setelah
setelah Sakaria. Ya, Sakaria bernubuat, Hagai bernubuat, lalu mereka sudah pulang dari Babel, lalu tembok Yerusalem juga sudah dibangun, ya, atau hampir selesai dibangun, saudaraku. Tapi ibadah sudah mulai. Kenapa begitu? Karena kalau kita baca kitab Maleakhi, mereka beribadah. Jadi betul-betul, mereka sudah melakukan kembali, apa yang diperintahkan Tuhan, membangun lalu ibadah. Ya, sudah dilakukan. Tapi setelah mereka pulang ini dari Babel, bait Allah sudah dibangun, ya, lalu sudah melakukan ibadah, tapi ibadahnya tidak berkenan. Nah, lalu bagaimana Allah? Lalu kata, sudahlah, ibadahmu tidak berkenan, oke, saya putus. Tidak, janji Tuhan tetap berlaku. Tapi bagi orang-orang yang mau, walaupun kelompok kecil. Nah, itulah sebabnya disebut sisa Israel. Yang mau kembali menggenapi janji Tuhan. Itulah Tuhan. Kalau dia pegang janji, dia tidak pernah ingkar. Tapi untuk supaya mereka betul-betul balik dengan betul, maka kasihnya itu bukan hanya konsisten, tapi kasihnya mendisiplin. Lihat gambar ini, ini zaman dulu ya. Sekarang nggak boleh begini di Amerika. Kalau anak itu sudah bisa ngadu, wah, ayahnya, ibunya bisa kena hukuman. Ini ajaran modern. Tapi ajaran Alkitab tidak begitu. Kamu mesti hajar anakmu dengan rotan. Jelas rotan. Ya rotan. Jadi bukan hanya dengan omongan. Ya seperti gambar ini. Tapi rotannya jangan kena muka ya. Nanti kena mata, buta. Nah seperti ini. Makanya biasanya orang yang ngerti mengajar anak itu pantatnya. Nanti di rumah coba pegang pantat saudara. Kulitnya tipis apa tebal. Kalau muka saudara ini kulitnya tipis. Tapi kalau pantat saudara, waduh tebal ya. Karena itu dipukul itu tidak terlalu sampai masuk ke dalam. Orang Jawa bilang jarem itu tidak. Ya, coba kalau di sini, wah bisa ngecap ini. Ya, tapi kalau pantat merah sebentar hilang. Saya masih ingat ibu saya mengajar saya di depan om, ya karena saya dipersalahkan waktu itu. Waduh berontak karena dituduh sama om. Ya, saudaraku. Lalu mama saya ambil sapu lidi itu yang untuk kebas-kebas ya. Wajar kaki saya jadar, bilur. Wah saya teriak dalam batin, saya tidak melakukan. Itu masih ingat sampai sekarang. Tidak mudah lepas, tapi saya mengampuni. Ya. Nah itu saya tidak punya sakit hati, bahkan saya berbaik. Ya, saudaraku, Ibrani 12 ayat 5 dan 6 berkata, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, ada 3 sikap kalau kita dihajar. Yang pertama, menganggap enteng. Orang yang menganggap enteng ini karena keras kepala.
Cuma gitu tok. Gak apa-apa. Ini bandel. Nah inilah orang Israel. Diajar Tuhan, kerajaan utara runtuh oleh Asiria, kerajaan Yehuda sekarang juga dikepung oleh Asyur, tapi terus kemudian runtuh betul oleh Babel. Ya, saudaraku. Dan ganti dengan Persia, masih nganggap enteng. Tapi yang kedua putus asa. Itulah orang yang jiwanya lemah. Ya, lalu pesimis jadi. Sudahlah, nah gereja-gerejaan. Coba lihat beberapa orang menghadapi masalah mundur. Ya, putus asa. Tapi ada yang sebagai sikap sebagai anak. Menerima ajaran dengan rela. Ya, kenapa? Karena tahu ajaran Tuhan itu dikatakan di sini, Tuhan mengajar orang yang dikasihi. Dan ia menyesa orang yang diakui sebagai anak. Nah, kenapa, Sko? Ya, orang yang tetap bertindak sebagai anak, merendahkan diri ini. Karena tahu ajaran Tuhan itu menyelamatkan jiwa. Problem manusia itu jiwanya bandel, pikiran, perasaan yang seringkali berkukuh. Aku merasa begini kok. Ya, jadi perasaan kita itu kadang-kadang dominan. Pikiran kita dominan. Nah ini dua perkara ini kita mesti tundukkan kepada kehendak Allah. Ya. Jadi ajaran Tuhan menyatakan kasih. Tapi juga pengakuan, kamu ini anak. Kalau anaknya orang, aku enggak ajar. Bahaya kalau ngajar anaknya orang. Ya entah dia mencuri apa, kita enggak berhak ngajar. Ya, tetangga saya dulu juga mencuri barang saya. Ya, nah orang tuanya tidak mengajar. Ya terserah, saya enggak boleh mengajar. Ya, Amsal 23 ayat 12-16. Arahkanlah hatimu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Iya, kamu jangan menolak didikan. Arahkanlah hati dan telinga. Ya, bahasa Indonesia perhatian, mestinya hati. Arahkan hatimu dan telingamu, dua hal. Supaya apa? Supaya engkau selamat nyawamu, jiwamu. Dan supaya engkau jadi bijak. Jadi ibadah yang dapat memperkenankan Allah itu tergantung dua hal. Yaitu hati. Ya. Dalam terjemahan literal, international translation, berbunyi seperti ini. Bring your heart in for instruction. Jadi bawa hatimu itu masuk untuk instruksi. Musar. Kata musar ini hajaran mestinya. Jadi bawa hatimu masuk kepada hajaran. Ya, jadi engkau jangan menolak. Kalau engkau dikoreksi, ditegur. Karena itu nanti kalau sudah dengar saya menerangkan kitab Maleakhi, keras. Jangan sudah, waduh, kami kok ditempilingi terus. Ya jangan, justru masuklah ke situ. Karena itu menyelamatkan jiwamu. Dan telinga ini harus kita dengar. Karena sering Tuhan kata, dengarlah hai
Israel. Ini Musa berulang-ulang pada generasi baru. Karena itu dibuat kitab ulangan untuk memperingatkan ya generasi baru. Lihat itu tuh, generasi lama celaka. Kamu generasi baru jangan ngikuti. Dengarlah, dengarlah. Jadi hati, telinga. Dua organ paling penting untuk persekutuan kita. Apa? Hati dan telinga. Ya. Ini untuk menerima ya. Jadi Allah yang Maha Tahu itu ngerti. Israel pasti menolak nanti. Karena itu Allah tahu juga dia nanti akan diam selama 400 tahun setelah kitab Maleakhi yang menyuarakan keras tapi tidak didengar. Tuhan kata, oke, nanti aku diam. Aku enggak kirim nabi. Jadi ingat, keadaan apa yang ditulis dalam kitab Maleakhi, saya lihat itu sama dengan gereja sekarang. Kenapa begitu? Karena Tuhan memang bicara, Tuhan itu memang sering kasih gambaran Israel bagi gerejanya. Sebagai apa? Sebagai contoh. Contoh soal ini loh. Dulu orang Israel begini nih. Nah ingat gereja Tuhan, kamu mesti lihat itu. Karena itu 1 Korintus 10 ayat 11 berkata, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ya, apa yang terjadi untuk Israel jadi contoh untuk gereja pada akhir zaman. Dan apa sikap gereja pada akhir zaman? Ini dinubuatkan melalui Rasul Paulus. Allah bernubuat semacam ini. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya, ini terjadi zaman akhir. Sekarang untuk firman Tuhan yang keras-keras, yang panjang, mereka kata, jangan panjang-panjang. Bahkan di Amerika ada podium yang ditulis, good preacher always preach short sermon. Ditulis di depan ini untuk tamu-tamu, supaya, saya disuruh khotbah pendek. Ya, dulu teman saya waktu datang ke Semarang, dia mau gabung dengan satu gereja, dia berkata, Pak, syarat ya, jangan banyak negor dosa. Loh ini benar teman saya ngomong. Ya, Anda nanti mau diterima atau tidak, ini tergantung. Nanti kami coba, jangan suka negor dosa. Waduh, sudah dikasih tahu sama majelis. Karena itu kita ini mesti suka justru saling memperingatkan, justru disuruh. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, makin mendekat hari Tuhan, ayo iman kita ini mesti bertumbuh. Dan diminta dalam surat 2 Petrus 1, supaya engkau nanti, ayat 8 mengatakan, kamu nanti berhak masuk selamat. Kalau apa? Kalau imanmu kamu tumbuhkan sampai pada kasih. Kasih. Perbuatanmu mesti perbuatan kasih. Mengapa? Karena Tuhan nanti menghukum berdasarkan perbuatan
perbuatan, bukan berdasarkan doktrin. Ke gereja mana saudara ikuti, bukan. Tapi perbuatanmu itu, doktrinnya dari pengajarmu hebat. Tuhan tidak melihat siapa pengajarmu, tapi apa kelakuanmu. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Iya, Tuhan tidak membalas setiap orang menurut doktrinnya, tapi menurut perbuatannya. Nurut sama Tuhan apa tidak? Ya, patuh pada Tuhan atau tidak? Tuhan itu Allah yang nanti akan menilai sebagai hakim. Mari kita punya roh takut akan Tuhan. Tuhan janjikan, kita nanti akan melihat wajah Tuhan. Sang pelepas kita, penebus kita. Kapan? Kalau kita nanti rapture di belakang langit biru, bertemu dengan Tuhan di udara. Karena itu mari kita mau pegang janji Tuhan. Tidak lama lagi engkau pasti datang. Hatiku merindu ke sana. Biar kami sekarang mendengar perkataan yang keras, namun untuk menyelamatkan jiwa kami. Supaya jiwa kami tidak menyimpang, tapi selamat. Belakang langit biru ada mahkotaku. Belakang langit biru ada mahkotaku. Belakang langit biru sana ku rindu, ku lihat wajahnya. Yesus pelepasku, belakang langit biru sana. Inilah pengharapan. Katakan, belakang langit biru. Amin. Yes Tuhan. Amin Tuhan. Kuatkan hati anak-anakmu. Tidak lama lagi kami akan melihat wajah-Mu. Engkau penebus kami. Belakang langit biru. Amin, amin. Tetap bertekun dalam masalah. Tetap bertekun saat kita didisiplin. Pengharapanmu kuatlah. Tak lama lagi kita akan jumpa Tuhan. Tidak lama. Tak lama lagi. Mari kita berdiri. Kita akan jumpa Tuhan. Tak lama lagi kita akan jumpa Tuhan. Tak lama lagi kita akan jumpa Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan jumpa Yesus. Tak lama lagi. Amin. Kita akan jumpa Tuhan. Tak lama lagi
kita akan jumpa Tuhan. Tak lama lagi kita akan jumpa Tuhan. Haleluya, haleluya, kita akan jumpa Yesus. Saudaraku, saat Anda menderita karena dihajar, karena salah, engkau selalu berkata, itu tidak lama. Daud mengalami, dia diusir dari istana, dia lari dengan telanjang kaki, terus berjalan sambil menangis. Tangisan memang ada, tapi setelah itu semuanya dibalikkan oleh Tuhan. Tak lama lagi kita akan jumpa Tuhan. Haleluya. Tak lama lagi kita akan jumpa Tuhan. Oh, tak lama lagi kita akan jumpa Tuhan. Oh, tak lama lagi. Tak lama lagi kita akan jumpa Tuhan. Haleluya. 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 Kita akan jumpa Yesus. Oh, tak lama lagi kita akan jumpa Tuhan. Tak lama lagi kita akan jumpa Tuhan. Oh, tak lama lagi kita akan jumpa Tuhan. Haleluya, haleluya, kita akan jumpa Yesus. Sekali lagi, oh tak lama lagi kita akan jumpa Tuhan. Amin. Tak lama lagi kita akan jumpa Tuhan. Oh, tak lama lagi kita akan jumpa Tuhan. Haleluya, haleluya, kita akan jumpa Yesus. Haleluya, 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 kita akan jumpa Yesus. Haleluya, 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 kita akan jumpa Yesus. Haleluya Tuhan. Hati kami berglori Tuhan. Engkau menyuarakan aku mengasihi kamu. Engkau tujukan itu untuk kami yang sudah dibayar dengan darah yang mahal. Engkau tahu kami mahal. Karena itu engkau tidak biarkan kami bisa mundur. Karena engkau tahu kami telah dibayar dengan darah-Mu. Dan Kau ingin setiap orang yang tahu dirinya telah dibayar, mereka hari ini mau berkata, Tuhan, kami mau kembali kepadamu. Kami mau kembali kepadamu. Mari, saudaraku, kalau Anda mendengarkan firman Tuhan ini, mari berseru, Tuhan, aku mau kembali kepadamu. Engkau berjanji, kalau kami kembali, pasti Engkau kembali merangkul kami. Pasti Engkau akan menerima kami. Bapa di sorga, begitu besar kasih-Mu. Engkau tidak ingin tiap kami menderita sehingga binasa, tapi kami menderita sehingga kami bertobat. Kami balik kembali kepadamu. Yesus, kami merasakan kasih-Mu yang besar. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak ada taranya. Engkau Allah yang setia, Allah yang konsisten dengan janji-janji-Mu. Balikkan hati anak-anak-Mu, balikkan hati kami semua Tuhan, supaya kami tidak binasa, tapi kami memperoleh apa yang Kau janjikan.
di balik tabir, tirai, di sanalah kami akan jumpa muka dengan muka dengan Engkau. Kuduskan hati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih segala doa kami ini. Kami mohon supaya Engkau yang mengubah hati umat-Mu. Amin. Juga untuk bangsa dan negara kami doakan dalam masa yang sukar ini. Mereka justru mau mendukung pemerintah, mau mendoakan pemerintah. Kami tahu Engkau masih pegang kontrol untuk Indonesia. Biar nyata Tuhan, Engkau mampu memulihkan negara kami. Terima kasih, terima kasih. Dan kami sekarang mau menadakan tangan kami. Saudaraku, terimalah berkat, anugerah sejahtera, rahmat daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada putranya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau. Amin. Dan melindungi engkau. Amin. Menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu. Dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Setiap kita percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati Anda. Amin. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.